Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah semua aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi lintas batas negara. Aktivitas ini dapat berupa perdagangan, barang, jasa, investasi modal, teknologi, maupun kolaborasi antar organisasi yang berasal dari negara berbeda. Tujuan utamanya adalah menciptakan nilai tambah ekonomi baik bagi individu, perusahaan maupun pemerintahan yang terlibat. Adapun perbedaan bisnis internasional dengan bisnis domestik, yaitu yang pertama terkait cakupan geografis. Bisnis internasional melibatkan pasar di banyak negara, sementara bisnis domestik hanya beroperasi dalam satu negara. Yang kedua yaitu terkait kerumitan operasional. Bisnis internasional harus memperhatikan perbedaan budaya, hukum, regulasi, bahasa, dan preferensi konsumen di setiap negara. Yang ketiga yaitu terkait resiko tambahan, yaitu resiko fluktuasi nilai tukar, tarif perdagangan, hingga geopolitik lebih besar dalam bisnis internasional. Pentingnya mempelajari bisnis internasional. Yang pertama, integrasi ekonomi global. Globalisasi memicu keterhubungan ekonomi antar negara, sehingga perusahaan harus memahami dinamika ini untuk bersaing. Kemudian, peluang ekspansi. Pasar domestik mungkin terbatas. Dengan memahami bisnis internasional, perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas seperti negara-negara berkembang atau emerging market. Kemudian, peningkatan karir profesional. Pengetahuan tentang bisnis internasional memberikan keahlian yang relevan bagi individu yang ingin bekerja di perusahaan multinasional atau memiliki bisnis di lintas negara. Aktivitas bisnis internasional. Ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang atau jasa ke negara lain. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor batu bara ke Cina dan India. Kemudian untuk impor yaitu membeli barang atau jasa dari luar negeri. Contohnya Indonesia mengimpor mobil seperti Toyota dari Jepang. Investasi bisnis internasional, yaitu yang pertama investasi asing langsung atau FDI, yaitu perusahaan berinvestasi langsung di negara lain dengan mendirikan pabrik atau cabang. Contohnya Toyota membangun pabrik di Karawang, Indonesia untuk memproduksi mobil yang sebagian diekspor. Yang kedua yaitu investasi portofolio asing atau FPI, yaitu investasi dalam bentuk saham atau obligasi di negara lain tanpa memiliki kontrol langsung. Contohnya yaitu investor global membeli saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun bentuk lain aktivitas bisnis internasional. Yang pertama yaitu lisensi internasional, yaitu ketika perusahaan memberikan hak kepada perusahaan asing untuk memproduksi dan menjual produk mereka di negara lain, contohnya Disney. Yang kedua yaitu waralaba internasional, yaitu perusahaan menjual hak untuk menjalankan bisnis dengan merek dagang dan modal bisnis yang terbukti di negara lain, contohnya McDonald. Yang ketiga yaitu kontrak manajemen internasional. Perusahaan internasional membantu mengelola operasional perusahaan di luar negeri tanpa terlibat langsung dalam kepemilikan. Selanjutnya yaitu korporasi multinasional atau MNC. Perusahaan yang beroperasi di banyak negara dengan fasilitas produksi atau cabang di luar negeri, contohnya yaitu Nestle. Kemudian perusahaan multinasional atau M&A, yaitu perusahaan yang mengendalikan operasi di lebih dari satu negara lain, biasanya memiliki kontrol penuh terhadap aset internasional, contohnya Samsung. Kemudian organisasi multinasional atau MNO, yaitu organisasi yang memiliki anggota dari berbagai negara, seringkali bukan untuk tujuan keuntungan tetapi untuk kerjasama internasional, contohnya yaitu PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki anggota dari hampir seluruh negara di dunia. Selanjutnya yaitu globalisasi. Globalisasi adalah fenomena integrasi ekonomi, sosial, dan budaya yang membawa negara-negara menjadi lebih terhubung dan saling bergantung. Hal
ini dipicu oleh kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Imperatif strategis atau beberapa motif dasar yang mendorong perusahaan untuk menjadi semakin global, yaitu meningkatkan kompetensi inti, memperoleh sumber daya, dan perusahaan berusaha untuk unggul dalam bidang tertentu dengan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang membuat berbeda dan lebih kompetitif di pasar global. Kemudian, memperoleh sumber daya dan pasokan. Perusahaan mencari bahan baku, tenaga kerja, atau teknologi dengan biaya yang lebih rendah di luar negeri untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian mencari pasar baru. Perusahaan masuk ke pasar internasional untuk menemukan konsumen baru, memperluas pangsa pasar, dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik yang sudah jenuh. Kemudian bersaing secara baik dan rival, yaitu dengan perusahaan berusaha untuk tetap kompetitif dengan memberikan produk atau layanan yang lebih unggul di pasar global. Dampak positif globalisasi pada bisnis internasional yaitu akses pasar global. Perusahaan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan potensi penjualan dan ekspansi. Kemudian efisiensi produksi. Globalisasi memungkinkan perusahaan memanfaatkan tenaga kerja murah, bahan baku murah, dan teknologi canggih dari berbagai negara. Kemudian inovasi dan transfer teknologi. Kolaborasi antar negara mempercepat inovasi dan berbagai teknologi baru. Kemudian diversifikasi risiko. Dengan beroperasi di banyak negara, perusahaan dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul di satu pasar tertentu. Kemudian peningkatan kompetensi, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ini bersaing secara global. Adapun dampak negatif globalisasi pada bisnis internasional yaitu yang pertama, ketergantungan ekonomi, yaitu globalisasi membuat negara dan perusahaan lebih rentan terhadap krisis global akibat saling keterkaitan. Yang kedua yaitu ketimbangan ekonomi. Perusahaan besar seringkali mendominasi pasar, menyulitkan bisnis lokal untuk bersaing. Yang ketiga yaitu eksploitasi sumber daya. Perusahaan global terkadang mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja di negara berkembang. Yang keempat yaitu hilangnya identitas lokal. Produk dapat menggantikan produk lokal, mengancam budaya dan kearifan lokal. Yang kelima yaitu risiko politik dan regulasi, yaitu perbedaan kebijakan antar negara dapat menciptakan tantangan bagi perusahaan internasional seperti tarif, perdagangan, atau embargo. Globalisasi dan pasar negara berkembang. Globalisasi menghubungkan negara-negara secara ekonomi dan budaya. Negara berkembang seperti Indonesia dan India menawarkan potensi besar dengan pasar yang luas, biaya tenaga kerja rendah, dan sumber daya alam yang melimpah, meski menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan politik. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi 3 blok berdasarkan ideologi politik dan ekonomi. Dunia pertama yaitu negara maju dengan ekonomi kapitalis, yaitu Eropa Barat, Amerika Utara, Australia. Dunia kedua negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Dunia ketiga yaitu negara berkembang dengan penghasilan rendah hingga menengah, yaitu Afrika, Amerika Latin, sebagian Asia. Fokus pada pasar negara berkembang. Pembagian dunia menurut kategori lama. Dunia pertama, kedua, ketiga sudah tidak relevan lagi dalam konteks ekonomi global saat ini. Fokus sekarang adalah pada negara berkembang yang dikenal dengan istilah emerging market. Negara-negara seperti yang bergabung dalam BRICS atau Brasil, Rusia, India, dan Cina, serta Britain atau termasuk Indonesia, Afrika Selatan, dan Turki, menjadi perhatian utama karena potensi ekonomi mereka yang besar dan pertumbuhan yang cepat. Sebagai investor atau perusahaan global, pentingnya untuk memahami pasar-pasar ini karena mereka memberikan peluang besar untuk ekspansi dan investasi. Mengapa fokus beralih ke negara berkembang? Yaitu yang pertama, pertumbuhan
meningkatnya kelas menengah dan daya beli, dan banyak negara yang terbuka terhadap investasi asing.